Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang program linear. Karena ini masih bagian pertama dari program linear, maka kita akan membahas dulu materi prasyaratnya. Pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang berbentuk seperti ini. Memuat tanda seperti ini, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan, dan masih ada yang tidak sama dengan ya. Ini keterangannya, A dan B itu koefisien dan tidak boleh nol. Kemudian C konstanta dan X dan Y adalah variabel. Jadi kita ke menentukan penyelesaiannya. Nah, bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi kita langsung ke contoh saja ya. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Tentukan daerah penyelesaian dari 2x tambah 5y sama dengan 10. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan. Jadi yang pertama kita kerja adalah tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi titik potong ini biasa ditulis tipot. Jadi kita cari satu-satu sumbu X. Kalau titik potong dengan sumbu X berarti grafik itu Y nya pasti sama dengan 0. Maka di sini kita harus jadikan tanda tidak sama dengan di sini adalah berupa tanda sama dengan, karena untuk mencari titik potong. Nanti kita ganti di sini, nanti Y-nya sama dengan 0 berarti 2x ditambah 5y. Y itu adalah 0. Karena ini ya. Itu tanda ini diubah menjadi sama dengan untuk mencari titik potong ya. Kemudian 2x 5 kali 0 kan 0 ya, sama dengan 10. Berarti x sama dengan 10 per 2 atau x sama dengan 5. Sehingga titik potongnya adalah x, y. Jadi titik potongnya itu adalah 5,0. Dengan cara sama kita bisa menentukan titik potong sumbu Y. Berarti X nya sama dengan 0. Dengan cara yang sama berarti kita tulis 2x. X nya itu adalah 0. Tambah 5y sama dengan 10. Sehingga 2 kali 0 itu 0. 5y sama dengan 10. Y sama dengan 10 per 5 atau Y nya sama dengan 2. Sehingga titik potongnya X, Y. X nya 0, Y nya 2. Setelah diperoleh titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya, kita pindahkan titik tersebut di bidang kartesius. Oke, siapkan kertas berpetaknya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y nya. Jadi yang mendatar adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y adalah titik O atau 0,0. Perhatikan di sini angkanya kecil dengan kita punya kertas yang besar, jadi kita bisa atur skalanya. Kita langkahi saja di sini. Dua kotak itu satu satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita tentukan di manakah letak titik 5,0. X nya 5, lurus
y-nya 0, berarti di sini ini adalah titik 5,0. Begitupun 0,2, x-nya 0, y-nya 2, di manakah ketemunya? Nah, di sini. Nah, setelah dapat titiknya, kita hubungkan titik tersebut ke garis seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik uji untuk mengetahui di manakah letak daerah penyelesaiannya. Jadi garis ini membagi dua bidang kartesius, ada daerah di bawah, ada daerah di atas. Jadi kita uji, yang paling mudah diuji adalah titik 0,0. Karena apa? Karena titik ini 0 itu apapun dikalikan berapapun bilangannya itu hasilnya tetap 0. Makanya kita uji titik 0. Oke, kita uji titik 0 di sini saja ya. Langkah berikutnya adalah kita menggunakan uji titik. Jadi tidak harus 0,0 yang diuji, sembarang. Jadi saya lebih ke titik uji 0,0. Berarti kita masukkan di sini ya, ini 2x tambah 5y kecil sama dengan 10. Kita ganti semua x dan y nya 0. 2 kali 0 tambah 5 kali 0 itu kecil sama dengan 10. 0 tambah 0 adalah 0. Apakah ini bernilai benar? Jadi jika ini pernyataannya benar, 0 lebih kecil dari 10, maka titik 0,0 ini masuk daerah penyelesaian. Berarti 0,0 ini ada di bawah, berarti daerah penyelesaiannya ada di bawah garis. Nah, kita tulis seperti ini, daerah penyelesaian, disingkat DP. Yang tidak termasuk daerah penyelesaian berarti di atas garis. Nah, kita arsir saja supaya bahwa daerah yang kotor ini yang diarsir itu tidak termasuk daerah penyelesaian. Gunanya apa nanti? Supaya ketika kita mencari masalah program linear, maka kita langsung tertuju ke daerah yang bersih. Daerah bersih itulah daerah penyelesaian. Oke, untuk contoh 1 selesai. Oke, lanjut kita ke contoh berikutnya. Tentukan daerah penyelesaian dari 3x tambah 4y besar sama dengan 24. Jadi dengan cara yang sama tadi, kita langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x berarti y sama dengan 0, didapat 3x tambah 4 kali 0 itu besar, sekali lagi untuk titik potong sumbu x dan sumbu y itu kita gunakan tanda sama dengan ya, sama dengan 24. 3x sama dengan 24, karena 4 kali 0 itu 0 ya, tidak usah ditulis. Berarti x sama dengan 24 per 3, didapat 8. Sehingga titik potongnya adalah x 8, y 0. Kemudian selanjutnya kita cari titik potong sumbu y. Ini berarti x sama dengan 0. Kita tulis 3 kali 0 tambah 4 y sama dengan 24. 3 kali 0 0, tidak usah ditulis. 4y sama dengan 24, berarti y sama dengan 24 per sama dengan 6. Sehingga titik potongnya adalah x 0, y 6. Setelah dapat titik potongnya, langkah berikutnya kita memindahkan ke bidang kartesius.
Oke, siapkan sumbu X dan sumbu Y nya. Jadi ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian karena ini besar angkanya, kita gunakan satu kotak satu satuan. Jadi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ini 0 ya. Begitupun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kita letakkan titik ini 8,0. X nya 8, Y nya 0. Ketemunya di mana? Nah, di sini. Kemudian 0,6. X nya 0, Y nya 6. Di mana? Oke, di sini. Setelah dapat titik ini, kita hubungkan. Kita garis. Oke. Dapat. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, ini terbagi dua lagi, ada daerah di atas, ada daerah di bawah. Jadi selanjutnya kita menentukan titik uji. Saya lebih senang menguji titik 0,0. Uji titik 0,0. Kita masukkan ke situ 3x tambah 4y besar sama dengan 24. Kita ganti X nya 0, kemudian kita ganti Y nya 0, besar 24. 0 tambah 0 0. Apakah ini pernyataan yang benar? Ini pernyataan yang salah, sehingga 0,0 ini 0,0 ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Berarti karena 0,0 di bawah, berarti yang daerah penyelesaian adalah di atas. Nah, ini daerah penyelesaian. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Nah, kita arsir sehingga semua yang ada di sini di atas dari garis ini itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke? Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.